suara saya masuk? Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada sore hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita berkaitan dengan kitab Al-Uqli Istinbat Tanzih karya Al-Hafiz Al-Fasir Al-Faqih Al-Usuli Al-Lughawi Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah berhenti di masalah orang yang hamil dan murdi', dan telah disebutkan bahwasanya ulama dalam masalah hamil dan murdi' terjadi 3 pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Ubaid rahimahullah. Ada yang mengatakan cukup mengqadha saja, ada yang mengatakan cukup bayar fidyah saja, ada yang mengatakan enggak, menggabungkan antara fidyah dan qadha. Dan telah kita jelaskan masalah tersebut. Dan insyaallah sekarang masuk pada ayat lanjutannya kalau nggak salah ya. Qauluhu ta'ala faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Khairan. Merupakan salah satu di antara uslub menunjukkan tersebut merupakan dari apa yang telah diwajibkan. Sebagian ulama ada yang mengungkapkan dengan nafilah, mustahab, nadab. Nah, tatawwu' ini termasuk di antara salah satu uslub yang menunjukkan bahwasanya perkara tersebut perkara tambahan dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman tatawwa'a khairan, artinya yang sukarela melakukan sebuah kebaikan, itu lebih utama baginya. Apa sih maksud daripada ayat ini? Rahimahullah mengatakan qala Ibnu al-Faras yuhtaju biha ala jawazi tatawwu' bi shaumi yaumi syakki li umumi qawlihi khaira, katanya. As-Suyuti rahimahullah menukil dari Ibnu al-Faras dalam kitabnya Ahkamul Quran bahwasanya ayat ini tepatnya pada lafaz khairan datang dalam bentuk nakirah fi siyaq asy-syarti. Ya fi syart apa adalah umum. Jadi khairan ini adalah berpuasa tatawwu'. Nah, ini tidak terbatas waktunya. Jadi kalau ada seseorang melaksanakan puasa sunnah di yaumi syakki, itu boleh saja, karena itu termasuk bagian daripada khairan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan faman tatawwa'a khairan. Nanya di sini disebutkan secara implisit li umumi qawlihi atau secara eksplisit li umumi qawlihi. Ini memberikan isyarat bahwasanya dalil usuliyah di sini yang menunjukkan akan laksanakan puasa sunnah di yaumi syak. Yaumi syak yaitu di tanggal 29, tanggal
tanggal 30. 30 di bulan Sya'ban. Itulah dikatakan sebagai Yaumus Syak. Katanya dengan keumuman dalil ayat ini membolehkan untuk berpuasa sunnah di Yaumus Syak, di Yaumus Syak. 9 atau tanggal 30 Sya'ban. Ini di antara salah satu tafsirannya. Sebenarnya ada beberapa tafsiran di dalam makna. Di antaranya, sebagian ulama mengatakan bahwasannya yang dimaksudkan di sini faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, katanya man at'ama miskinaini fasa'ida. Jadi ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, wajibnya akan membayar satu salam sehari. Jadi satu kali meninggalkan puasa, mampu melaksanakan puasa adalah cukup memberikan satu makan orang miskin. Wajibnya. Selanjutnya Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan. Sepertinya sebagian ulama memahami bahwasanya ini ayat masih memiliki keterkaitan dengan kafarah tadi, fidyah tadi. Jadi ayat ini seolah-olah memberikan motivasi bagi kita atau memberikan kita motivasi lah, anjuran. Kalau bisa jangan hanya yang wajib saja, yaitu satu mud. Kalau bisa nggak masalah, kalau bisa lebihkanlah daripada satu mud tadi dengan memberikan satu mud dengan memberikan 2 orang miskin, berarti butuh 2 mud. Nah ini kan jauh lebih baik. Lebih besar daripada itu jauh lebih baik. Nah itu diantaranya penafsirannya. Di samping disebutkan tadi bahwasanya itu menjadi dalil akan kebolehan untuk melaksanakan puasa di Yaumis Syak, yaitu puasa sunnah maksudnya. Mu'allif rahimahullah mengatakan dalam ayat selanjutnya, wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa an di sini adalah an masdariyah. Jadi maknanya adalah khairul lakum, berpuasa lebih utama bagi kalian. Ibnul Faras yuhtajju biha ala anna as-sawma liman ubiha lahu al-fitru. Dalil tadi yuhtajju biha ala anna as-sawma liman ubiha lahu al-fitru afdal hu, katanya. Jadi yuhtajju biha ala anna as-sawma liman ubiha lahu al-fitru afdalu ma lam yajhadhu. Mengatakan kepada kita bahwasanya ayat ini menjadi dalil kalau seseorang dalam safar, kalau seorang kondisi sakit, katanya, kalau seandainya dia tidak payah, letih, maka wa antasumu khairul lakum, berpuasa lebih baik bagi kalian, katanya. Oleh karenanya Ibnul Faras mengatakan yuhtajju biha, maksudnya dengan ayat ini dijadikan sebagai hujjah bahwasanya ala anna sauma, bahwasanya puasa liman ubiha lahul fitru, jadi ini menjadi dalil bagi orang yang dibolehkan baginya untuk berbuka, dia berpuasa lebih utama, tidak membuat dia payah, malam yajhadhu, maksudnya tidak membuat dia payah, seperti orang yang sedang musafir. Jadi kalau orang yang sedang safar, misalkan kalau safarnya itu tidak membuat dia payah, maka
berbuka, dia berpuasa lebih utama dibandingkan dia berbuka. Itu maksud daripada ulama yang mengatakan wa antasumu khairul lakum. Kemudian rahimahullah mengatakan qauluhu ta'ala syahru Ramadan. Istadalla bihi man kariha an yuqal Ramadan wa innama yuqal syahru Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala syahru Ramadan. Ada sebagian ulama yang membaca syahrul Ramadan dia sebagai mubtada katanya dan khabarnya adalah unzila fihil Quran. Ada yang mengatakan syahrul Ramadan mubtada tapi khabarnya adalah faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ala kulli hal. Syahrul Ramadan misalkan bukan sebuah masalah bahwasanya bukan mengucapkan Ramadan. Jadi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ramadan ini bergandengan dengan syahr. Jadi syahrul Ramadan. Jadi maka dimakruhkan kalau kita mengucapkan Ramadan saja katanya. Sesuai dengan zahir ayat ini. Namun jumhurul ulama memandang bahwasanya tidaklah demikian. Maksudnya tidaklah makruh. Oleh karenanya kalau antum membaca Sahih Bukhari, di sana Imam Bukhari bab hal yuqalu Ramadan katanya amla. Apakah dikatakan Ramadan atau tidak? Di sana beliau kemudian membawakan dalil menunjukkan atau dari babnya saja, maaf, katakan hal yuqalu Ramadan misalkan. Apakah dikatakan Ramadan? Seolah-olah beliau memberikan isyarat terjadi perbedaan ulama dalam menyikapi hal demikian. Sebagian ada yang makruhkan dan sebagian dan mayoritas tidak memakruhkan. Kenapa? Bukhari ketika itu membawakan hadis yang dimana hadis tersebut menyebutkan secara eksplisit syahrul Ramadan, juga menyebutkan secara eksplisit tanpa diiringi oleh syahr Ramadan. Seolah-olah beliau ingin mengatakan bahwasanya boleh saja menyebutkan Ramadan tanpa diiringi dengan lafaz syahr. Contohnya misalkan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah abwabun niran abwabun nar misalkan. Dan banyak lagi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ramadhana imanan wa ihtisaban. Dan banyak lagi dalil yang menunjukkan bahwasanya boleh menyebutkan kata Ramadan tanpa harus diiringi kata syahr Ramadan. Kemudian Al-Hafidh mengatakan, rahimahullah mengatakan, qauluhu ta'ala, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Alladhi unzila fihi al-Qur'an. Yang diturunkan fihi, nah dhamir ini kembali kepada bulan Ramadan tadi. Unzila fihi al-Qur'an. Yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Menjadi dalil bahwasanya yustadallu bihi ma'a qawlihi, jadi dijadikan dalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, dalam surat Al-Qadar ini dijadikan dalil bahwasanya Al-Qur'an ini betul-betul diturunkan di bulan Ramadan.
bukan diturunkan di bulan lainnya. Karena ulama atau Al-Hafidh menyinggung bahwasanya ada sebagian ulama yang mengklaim bahwasanya diturunkan di selain daripada bulan Ramadan. Bahwasanya diturunkan di yang mengklaim bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di selain daripada bulan Ramadan. Bantahkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr," katanya. Karena sebagian ulama ada yang mengklaim ala anna lailatul qadri fi Ramadan laysat fi ghairihi, katanya. Khilafan liman za'ama annaha lailatul nisfi min Sya'ban. Ulama ini yang nyeleneh mengklaim bahwasanya Lailatul Qadar juga ada di selain pada bulan Ramadan, yaitu di pertengahan bulan Sya'ban. Dan ini terbantahkan oleh nas atau zahir daripada ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar ini adanya hanya di bulan Ramadan. Ala faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Minkum asy-syahra falyasumhu. Menyaksikan di antara kalian asy-syahra, maksudnya adalah syahr Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Lam di sini adalah lamul amri. Tapi kalau lamul amr menunjukkan akan kewajiban. Mu'allif rahimahullah mengomentari, istadalla bihi man qala minal usuliyin biwujubi sawmi ala al-musafiri wal maridi wal haidi li'annahum syahidu syahra, katanya, karena mereka menyaksikan bulan Ramadan. Jadi sebagian ulama usul beristidlal atau berdalil bahwasanya orang yang bermusafir, orang yang safar, orang yang sakit, dan juga orang yang haid, wajib bagi mereka untuk berpuasa. Singgung oleh Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah dalam Kaukab As-Sati', beliau mengatakan, "Laisa mubahu tarki hatman indana wa zakar jama'atun wujuba sawmi man 'azar min haidin wa mudnifin wa zi maghib," kata beliau. Tarki, perbuatan yang boleh ditinggalkan dalam mazhab kami itu tidak sah disifati bahwasanya dia wajib. Musafir, orang yang sakit, ini termasuk boleh bagi mereka untuk meninggalkan. Kalau boleh bagi mereka untuk meninggalkan, tidak makul, tidak logis kalau disifati dia wajib. Kita katakan, nas mengatakan boleh bagi orang yang bersafar ini untuk meninggalkannya. Kan wajib baginya untuk berpuasa. Kita sifati tetap wajib. Ini kan nggak logis, katanya. Karena ini bertentangan. Wajib itu adalah wajib, yaitu tidak ada tawaran, tidak ada tawar-menawar. Sedangkan mubah itu boleh untuk ditinggalkan, boleh untuk dikerjakan. Bagaimana mungkin? Hakikat keduanya ini sangat berbeda. Hakikat wajib tidak boleh ditinggalkan dan wajib untuk dilaksanakan.
Sedangkan hakikat mubah itu boleh ditinggalkan dan boleh dilaksanakan. Maka tidak pas kalau disifati wajib katanya. Terki hatman indana wa zakar jama'atun wujuba sawmi man adar. Sedangkan sebagian ulama katanya boleh orang musafir, orang sakit, orang yang haid ini disifati wajib bagi mereka. Cuman katanya, cuman karena ada sebab lainnya yang membolehkan mereka untuk tidak berpuasa, atau ada halangan yang menyebabkan boleh berpuasa. Jadi pada hukum asalnya mereka wajib katanya. Hanya saja meninggalkan puasa karena ada sebab. Kalau tadi musafir karena sebab siapa? Kalau orang yang sakit karena sebab sakitnya. Haid ini karena ada haid itu sendiri penghalangnya. Namun pada hakikatnya perintah itu mencakup mereka katanya. Kata Suyuti rahimahullah, ini hanya perbedaan retorika saja. Karena pada intinya mereka mengatakan tentunya tidak boleh berpuasa. Kalau memaksakan berpuasa, dia berdosa. Dan juga dia tidak sah puasanya, kan gitu. Kalau yang sakit, kalau dia tetap memaksakan puasa, sah puasanya. Bermusafir, sah puasanya kalau dia melaksanakannya. Dia tinggalkan, wajib gak untuk diqadha? Semuanya mengatakan wajib untuk diqadha. استدل به من قال من الأصوليين بوجوب الصوم على المسافر والمريض والحائض لأنهم شهدوا الشهر. Menyaksikan bulan Ramadan. استدل به من قال لا قضاء على من مر عليه رمضان وهو مجنون. Ayat tadi katanya man syahida minkum faman syahida minkum syahra falyasumhu menjadi dalil bahwasanya tidak wajib mengqadha bagi orang yang telah lewat Ramadan kondisi majnun, ya, sedang dalam kondisi gila. Bina'an ala anna syahida bima'na alima. Ini berdasar bahwasanya syahida ini maknanya alima. Iya. Artinya alima di sini kan ilm. Menjadi salah satu syarat taklif. Orang yang misalkan tadi, orang yang gila pas bulan Ramadan, misalkan bulan Ramadan full dia gila. Jadi antara salah satu syarat taklif adalah ilm. Nah, orang gila tentunya bukan alim, keluar dari syurutut taklif, syarat taklif. Kalau demikian, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqadha Ramadan yang telah dia lewati tadi. Maksudnya. Wastadalla bihi man qala yaqdi. Pendapat yang lain mengatakan enggak wajib dia mengqadhanya sekalipun dia dalam kondisi majnun ketika itu, sekalipun dia dalam kondisi gila ketika tadi. Hal ini dibangun karena atas dasar dia atau menafsirkan makna syahidah ini dengan makna adraka. Artinya, setiap orang yang mendapati bulan tersebut baginya untuk mengqadhanya kalau dia tidak berpuasa.
berbeda. 29 ini wajib untuk mengqadha satu lagi, mengikuti yang 30 ini. Karena apa? Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kan puasa sekian puasa, maka wajib baginya untuk berpuasa full. Nah, lalu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti di sini. Wa wajhuhu. Bagaimana sih penjelasannya wahai Imam? Annahu la yumkin an yuradu bihi syuhudu jami'i syahri. Jadi, faman syahida minkumus syahra katanya. Dalam ayat ini tidak mungkin dimaksudkan dia telah menyaksikan seluruh bulan. Maksudnya 30 hari total atau 29 hari total. Alasannya kenapa? Li'annahu la yakunu syahidan li jami'ihi illa ba'da mudhiyihi kullihi. Karena tidak bisa dikatakan dia telah menyaksikan semua bulan, menyaksikan seluruh hari di bulan Ramadan tersebut, kecuali telah lewat seluruhnya. Wa yastahilu an yakuna mudhiyuhu kulluhu syartan liluzumi sawmihi kullihi. Mustahil katanya kalau berlalunya seluruh puasa tadi, satu bulan full berlalu, menjadi syarat akan kewajiban berpuasa keseluruhan. Li'anna al-madhiya min al-waqti yastahilu iqa'u sawmi fihi. Karena yang telah lewat, waktu yang tadi yang telah lewat, mustahil melaksanakan puasa di hari itu atau di bulan tersebut. Annahu lam yurad syuhudu jami'ihi. Kesimpulannya katanya bahwasanya tidak dimaksud, bahwasanya lam yurad bil ayat tadi faman syahida minkumus syahr syuhudu jami'ihi, itu menyaksikan keseluruhan bulan tadi. Maka kalau demikian, fataqdir man syahida minkum ba'dha syahri falyasum ma lam yashhad minhu. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian sebagian dari bulan Ramadan tadi, maka hendaklah dia berpuasa sebagian yang tidak dia saksikan dari bulan Ramadan tadi. Waqad akhraja Sa'id bin Mansur an Ibnu Umar radhiyallahu an fi qawlihi faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Qal man adrakahu Ramadan fi ahlihi thumma arada as-safar falyasumhu. Katanya, siapa yang mendapati Ramadan, artinya dia berada dalam Ramadan sedangkan dia dalam kondisi muqim. Kemudian dia ingin melakukan safar, maka hendaklah dia tetap untuk berpuasa. Jadi dia menafsirkan faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan sedangkan dia dalam kondisi muqim, kemudian dia bersafar, maka wajib baginya untuk berbuka. Sedangkan wa akhraj Ibnu Abi Hatim an Ali qala man adrakahu Ramadan wa huwa muqimun thumma safara ba'du lazimahu as-sawmu li'anna Allah Ta'ala yaqul faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Begitu juga pendapat Ali radhiyallahu an di sini mengatakan sama dengan pendapat yang disampaikan oleh di atas. Jadi kalau ada orang yang mendapati bulan Ramadan sedangkan dia dalam kondisi mukim, kemudian dia bersafar, ba'du ini dia mabni lihadfi al-mudhaf ilaih. Lazimahu as-sawm, maka wajib baginya untuk berpuasa. Dalilnya faman syahida minkum asy-syahra, maka hendaklah berpuasa. An Ibnu Abbas radhiyallahu an fi qawlihi faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu qala huwa ihlaluhu bid-dar. Maksudnya adalah, kata Ibnu Abbas, dari tafsir faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa ihlaluhu bid-dar. Jadi maksudnya
dia mendapati bulan Ramadan. Ramadan, sedangkan dia masih dalam kondisi muqim. Sama maknanya dengan yang di atas. Wastudilla bil ayati ala ijza'i shaumil asiri idza shama bil ijtihad wa wafaqa Ramadan. Min salihin. Jadi tadi faman syahida minkum syahra itu juga menjadi dalil hanya puasa orang yang ditawan atau orang yang sedang mahbus di penjara misalkan. Puasa dengan ijtihad artinya misalkan gelap, nggak tahu siang dan malam, tidak tahu bulan mana bulan apa, tidak tahu bulan mana bulan Sya'ban atau dan pokoknya nggak tahu bulan pokoknya. Beristihad, barangkali sekarang ini adalah jatuh waktu Ramadan, maka saya akan berpuasa sekarang ini. Bulan istihadnya itu sesuai dengan masuk bulan Ramadan di hari itu. Maka kata ulama apa? Ijza saumil asir. Sah puasanya. Bin Saleh. Berarti ini menunjukkan bahwasanya Hasan bin Saleh menganggap nggak sah katanya. Sekalipun itu tepat jatuhnya di bulan Ramadan. Wa'adani. Nah ini ma'tub ala ma qablahu. Bil ayati ala adami ijza'i saumil al-asir katanya. Diatafkan dengan sebelumnya. Takdirnya wastudilla bil ayati ala adami ijza'i saumil asiri katanya. Jadi apa ma qablahu. Jadi tidak sah puasanya orang yang di penjara tadi kebetulan berbenturan atau berjatuh lah, kita sodafa artinya berbenturan atau jatuh, dan terserah habis antum terjemahkan. Kalau dia jatuh sebelum, jadi istihadnya itu jatuh sebelum masuk bulan Ramadan, ma qablahu, ya ma qabla Ramadan. Jadi kalau dia beristihad ternyata istihadnya tidak tepat, jadi jatuhnya setelah Ramadan, sebelum Ramadan, maka itu sama seperti orang yang sholat, dia beristihad, dikiranya sudah masuk waktu, sehingga dia pun sholat, misalkan ternyata dia melaksanakan sholat sebelum masuk waktu sholat. Tidak sah. Nah begitu juga dalam Ramadan ini. Dia beristihad, dikiranya sudah masuk bulan Ramadan, ternyata belum, masih dalam bulan Sya'ban atau sebelum Sya'ban, terserah. Akan nggak sah puasanya. Atau bisa juga setelahnya. Nah, bagaimana kalau setelahnya? Istihad orang yang sedang di penjara ini tidak lepas dari 3 kondisi. Tepat jatuh pada, jadi istihadnya sesuai tepat jatuhnya pada bulan Ramadan. Istihadnya melenceng, jatuhnya sebelum Ramadan, maka tidak sah. Yang ketiga, istihadnya jatuh setelah Ramadan. Nah, kalau istihadnya jatuh setelah Ramadan, maka sah. Kenapa? Karena itu menjadi baginya. Kondisi disimpulkan 2 kondisi puasa orang yang terpenjara tadi yang tidak tahu masuk bulan ini, masuk bulan dan keluar bulan. Nah, itu ada satu kondisi yang dimana dia tidak sah, yaitu ketika ternyata istihadnya salah, keliru, karena sebelum bulan Ramadan. Kemudian wa'ala, ini juga masih maktub dengan sebelumnya, wastudilla bil ayati ala anna man ra'al hilala wahdahu lazimahu as-shawmu bi nafsihi, katanya.
juga menunjukkan faman syahida minkum syahra falyasumhu menjadi dalil bagi orang yang menyaksikan ya, untuk berpuasa. Jadi kalau dia sendiri sudah melihat masuk hilal Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Tapi kalau yang lain belum melihat, dia tidak misalkan mengindahkan kesaksian antum, maka antum wajib untuk berpuasa. Karena antum diminta berpuasa sesuai dengan istihad antum. Antum telah melihat masuk bulan Ramadan, maka wajib bagi antum untuk berpuasa. Khilafan liman qal la yalzamuhu illa bihukmil imam. Ada sebagian mengatakan enggak boleh berpuasa kecuali atas keputusan imam. Maksudnya di sini adalah pemerintah, khalifah, raja, dari jihad resmiyah, dari pihak resmi yang mengumumkan. Jadi kalau sendiri saja lihat, nggak boleh katanya. Apa ini pendapat wallahu a'lam kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Tartibul hukmi 'ala al-wasf di sini. Dalam ilmu usul ini namanya ima atau tanbih lah. Tartibul al-hukmi 'ala al-wasfi. Rattabal hukma 'ala al-wasf katanya. Gantungkan hukum atau menyimpulkan sebuah hukum atau menggantungkan hukum berdasarkan sifat. Jadi faman syahida minkum syahra ini sifatnya. Hukumnya falyasumhu. Kewajiban bergantung dengan kesaksian atau dia melihat bulan Ramadan tadi. Kalau dia melihatnya, ya wajib baginya untuk berpuasa. Sebagaimana hadis Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Tertibul al-hukm ala al-wasf. Dikatakan sebagai ulama, sebagai ima. Yang dikatakan bahwasanya syarak mengiringi sebuah hukum dengan sifat tertentu. Kalau sifat itu telah sebab wujudnya hukum itu, maka sungguh katanya hal itu menjadi aib. Nah, demikian mungkin kajian kita pada ini. Sudah 40 menit lah lewat. 30 sampai 40 menit. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pada ayat yang setelahnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsira ala husni istima'ikum wa hudurikum. Jazakumullah khairan.